Selamat berjumpa kembali dalam Lendan Audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 24 Januari 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul bahagia atau kecewa. Firman Tuhan terdapat dalam Yohanes 12 ayat 12 sampai dengan ke-15. Keesokan harinya ketika orang banyak datang untuk merayakan pesta, mendengar bahwa Yesus ada sedang di tengah jalan menuju ke Yerusalem. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, jangan takut hai putri Sion. Lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih kami memiliki Allah yang siogianya di dalam Kristus. Kami bahagia, kami bersyukur untuk Engkau yang sudah datang ke dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanannya dikasih Tuhan, yang bahagia dan yang kecewa, atau bahagia atau karena kecewa. Ada satu peristiwa yang sama, namun ada orang yang bahagia, ada orang yang kecewa. Kalau mungkin sebelum kita bahas kebenaran firman Allah, ada kecelakaan. Yang kecelakaan itu adalah orang yang kita cintai, orang yang kita kasih, maka kita akan kecewa, kita akan sedih. Mengapa itu terjadi kepada orang yang kita cintai, sebuah peristiwa kecelakaan? Tetapi ada orang yang dibenci oleh orang tertentu, lalu orang tersebut mengalami kecelakaan, maka respon yang terjadi adalah orang itu bahagia tatkala orang yang dibencinya itu mengalami kecelakaan. Jadi artinya satu peristiwa yang sama bisa mendapatkan respon yang berbeda. Peristiwanya sama, kecelakaan, tapi respon bagi orang yang kecelakaan tersebut adalah orang yang dicintai. Tentu akan kecewa, akan sedih, akan berduka. Mengapa itu terjadi? Tetapi yang mengalami kecelakaan itu adalah orang yang kita benci, orang yang kita tidak suka, maka respon orang itu adalah bahagia, akhirnya dia kecelakaan. Apalagi kalau kemudian terjadi kematian, mungkin dia akan bersyukur dalam hatinya, dalam hati kejahatannya. Karena orang tersebut memang tidak disuka, dibenci, mungkin berbuat kejahatan atau melakukan segala perkara yang lain. Kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-12, ada yang kecewa, ada yang sedih, ada yang bahagia. Keesokan harinya ketika seorang banyak datang merayakan pesta, mendengar bahwa Yesus datang sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Ini orang yang bahagia. Melihat Yesus datang untuk mengikuti pesta yang firman Tuhan katakan menuju ke Yerusalem. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Peristiwanya sama. Yesus masuk ke Yerusalem dengan keledai. Yesus menemukan seekor keledai muda dan lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, jangan takut hai putri Sion. Lihatlah rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai. Lalu murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nats itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya untuk dia. Itu dinubuatkan juga dalam perjanjian lama. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur, membangkitkannya dari antara orang mati dan memberi kesaksian tentang dia. Orang-orang yang ada melihat bagaimana Yesus dieluk-elukan adalah mereka juga sebagai saksi mata. Bagaimana Lazarus itu kemudian dibangkitkan. Jadi pengeluk-elukan, penghormatan kepada Kristus itu sesuatu yang pernah mereka lihat sendiri. Bagaimana Kristus melakukan mujizat, bagaimana Kristus menyatakan cinta kasihnya, sehingga Lazarus itu dibangkitkan. Ayat 18. Sebab itu orang banyak pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang Farisi kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Seluruh dunia datang mengikuti dia. Apa urusannya kalau seluruh dunia datang mengikuti dia? Bukankah Kristus memang juru selamat bagi seluruh dunia? Menyelamatkan. Tapi bagi orang Farisi tentu tidak senang. Kalimatnya dikatakan, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Orang Farisi berharap, mereka yang berkuasa pada waktu itu berharap bahwa hanya kepada mereka lah mereka mengikutinya.
Tatkala kelompok manusia, wilayah tertentu, tempat tertentu tunduk kepada sebuah otoritas, maka itu berarti semuanya tunduk kepada dia, semuanya mengikuti apa yang menjadi perintah dan titahnya. Tatkala kemudian ada pihak lain datang sebagai kompetitor, sebagai pesaing, sebut saja itu Yesus, tentu mengganggu mereka, mengganggu popularitas mereka, mengganggu juga sebut saja pemasukan buat mereka, karena setiap pemimpin selalu akan mengambil pajak, mengambil keuntungan dari rakyatnya. Kalau pemimpin yang baik, keuntungan yang diambil, pajak yang diambil dikembalikan juga kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas umum, kesehatan, pendidikan, dan seterusnya. Tetapi kita melihat di sini orang Farisi itu tidak senang, lihatlah seluruh dunia sekarang akan datang mengikuti dia dan tidak akan mengikuti kami. Hati yang sedemikian, sebuah peristiwa yang sama, apa itu kecelakaan? Sebuah peristiwa yang sama. Yesus datang ke Yerusalem dengan menaiki anak dan seekor anak keledai. Peristiwanya sama, responnya bisa berbeda. Respon orang yang bahagia mengeluk-elukan Yesus, kemudian membiarkan katakanlah daun-daun palem untuk dilewati oleh Yesus, dan mereka berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Jadi ini adalah kelompok orang yang berbahagia, kelompok orang yang berbangga, yang bergembira. Tapi ada kelompok yang tidak suka. Kedatangan Yesus itu betul-betul mengganggu kekuasaan mereka, menjadi pesaing buat mereka, menjadi kompetitor. Yang namanya pesaing, yang namanya kompetitor, yang namanya gangguan harus dihilangkan dan dijauhkan. Itulah kemudian pada akhirnya bagaimana Yesus mati di atas kayu salib. Namun kita bersyukur kematian Yesus tidak berhenti pada kematiannya, tapi berlanjut kepada kebangkitannya, berlanjut kepada kenaikan Tuhan Yesus, berlanjut kemudian ke janji Tuhan Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama, dan berlanjut setiap kita masing-masing yang sudah menjadi milik kepunyaan daripada Kristus akan diangkat untuk menikmati surga yang indah dan surga yang abadi di suatu hari kelak nanti. Kita akan melihat yang bahagia dan yang kecewa. Orang-orang pendosa akan bahagia melihat orang lain menderita. Tetapi orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus akan menangis lihat orang menderita dan akan bahagia melihat orang mengalami sebuah keberhasilan. Tetapi bagi mereka yang memang pendosa, dia suka melihat orang susah dan susah melihat orang suka. Dia akan membenci orang yang kemudian menjadi kaya dan kemudian tidak berempati kepada mereka orang-orang miskin. Mereka pribadi-pribadi yang kecewa kepada Kristus karena kemudian mengambil alih posisi popularitas kepentingan mereka, maka akan berjuang untuk membesarkan diri sendiri. Tetapi kalau seorang anak Tuhan kemudian mempercayai Kristus, dia akan kecewa kalau hidupnya itu tidak menjalankan perintah Allah. Maka fokusnya menjadi benar, bagaimana hidup menjadi semakin baik, makin benar di hadapan Allah. Tetapi para pendosa hidup akan semakin buruk, bagaimana berusaha untuk mengambil kekuasaan, melakukan segala perkara hanya untuk diri dia dan hanya untuk keberdosaannya. Mari sahabat seperjalanan kita belajar. Kita boleh menjadi kelompok orang yang berbahagia melihat Yesus masuk ke Yerusalem. Mereka menebarkan daun-daun palem dan bersorak, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa bagi yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Dan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.